Kita sambil mulai ya, mungkin saya kira sudah waktunya. Baik, saudara, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan. Saya ingin cek kehadiran dulu ya, kita absen dulu. Pertama, Amanda Egalita. Hadir, Pak. Ya. Angelina Azahra Putri. Hadir, Pak. Baik. Derita Kalbi Fahrani. Hadir, Pak. Oke. Diana Putri Permata. Hadir, Pak. Ya. Ega Rojiha. Dari Hadir, tadi Pak. masuknya kayak ini. Ega udah masuk dari tadi saya lihat. Hasina Putri Maharani. Hadir, Pak. Ya. Intan Wiladina. Hadir, Pak. Ya. Lulu Marhayu. Sudah ya? Kelihatan? Hadir, Pak. Ya. Maulidia. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Alvin. Muhammad Azhar Ramadan. Hadir, Pak. Muhammad Labib tadi ada. Hadir, Pak. Muhammad Zulfikar Arya. Hadir, Pak. Ya. Nabila Soraya. Hadir, Pak. Baik. Putri Asifa. Hadir, Pak. Oke. Rahma Kartika Praja. Belum. Ratih Marindra Ayuning Tias. Hadir, Pak. Rini Amanda Sari. Bapak Rama Kartika Praja hadir, Pak. Oh iya, oke. Rula Dania Rahman. Rula izin, Pak. Lagi vaksin. Oke. Uma Fathul Mizan. Hadir, Pak. Ya. Sabira Konita Putri Siregar. Sahrul Gufron. Hadir, Pak. Baik. Sakila Khairani. Hadir, Bapak. Ya. Bulan Safitri. Hadirlah, Pak. Oke. Alia Muharramah. Hadir, Pak. Ya. Ananda Devia Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Aulia Anastasia. Hadir, Pak. Ailis Habibah. Hadir, Pak. Ida Maulida Pratama. Hadiroh, Pak. Ini laki-laki perempuan. Kalau pakai ta marbutah itu Pak. perempuan. Danang Setio Anggoro. Hadir, Pak. Enji Abian Yudhistira. Muhammad Faikal Hadid. Muhammad Raihan Ubaidillah. Hadir, Pak. Putri Narulita. Hadir, Pak. Putri hadir. Ya. Solihul Wahyu Dinuha. Hadir, Pak. Baik. Arisa Emilia Rizky. Hadir, Pak. Dika Afifah. Hadir, Pak. Imelda Zahra. Amanda Iftinan. Bapak Imelda hadir, Pak. Oh ya. Amanda Iftinan. Hadir, Bapak. Baik.
Terakhir Awalia Fajriah. Hadir, Pak. Oke, cukup. Ada lagi yang belum masuk? Pak, Muhammad Alvin hadir, Pak. Pak Sabira Kanita hadir. Ya, saya lihat dulu. Muhammad Alvin, Pak, hadir. Muhammad Faikal, Muhammad Labib, Muhammad Zulfikar, Muhammad Azza. Mana deretan Muhammad Wahaihan. Nomor berapa ya? Muhammad Alvin, Pak. Ya, saya lagi nyari nih. Muhammad Azza, Muhammad Labib, Muhammad Zulfikar. Dia di atas Muhammad Azza kayaknya, Pak. Di atas Muhammad Azza itu, oh iya, Muhammad Alvin. Oke, Betul, Pak. ya ketemu. Ya. Mana sih Alvin? Pak, Sudah, sorry ya? Pak. Faikal Hadid, Pak. Siapa? Faikal Hadid. Muhammad Faikal Hadid. Muhammad Faikal Hadir. Oke, udah ketemu. Pak Sabira Kanita. Rula Dania Rahman. Enggi Abian Yudhistira. Yang lainnya sudah sampai semua. Baik, saudara, senang sekali ini ketemu lagi dengan saudara yang kemarin semester 2 kita ketemu di Sosiologi Agama 1. Sekarang kita masuk pada materi topik mata kuliah namanya Sosiologi Agama 2. Ini prinsipnya adalah lanjutan dari materi Sosiologi Agama 1. Gitu ya. Nah, saya berharap teman-teman semua sehat walafiat sehingga bisa mengikuti perkuliahan semua mata kuliah yang ada di prinsip ini. Tentu kita berharap bisa melakukan tatap muka. Nah, saya berharap nanti kita jadwal paling enggak sebulan sekali kita adakan ketemu langsung, istilahnya apa, kuliah offline ya, kuliah tatap muka langsung di FISIP. Nah, tolong KM-nya nanti Labib dan teman-teman itu diatur tanggal berapa. Kalau saya membayangkan satu di akhir September, satu tengahan Oktober, satu di November. Kalau bisa 3 kali tatap muka kita di kampus. Oke, Pak. Ya, tolong dijadwalkan. Akhir semua, Pak. Hah? Akhir bulan, Pak. Ya, akhir bulan. Jadi istilahnya sebulan sekali gitu. Saya kira ya. Oke, Pak. Siap. Nanti di jadwal dengan siapa, nanti kita tetap ikuti prokes ya. Untuk prokes kita pakai aula saja yang lebih luas supaya ada jaga jaraknya gitu. Di kelas kan nggak mungkin, kelasnya kecil dan kursinya rapat sekali. Yes. Jadi, nah sebenarnya saya kemarin berharap KM-nya itu ketemu di FISIP, jadi saya memberikan pengarahan. Tapi sayang yang hadir kemarin itu hanya dari kelas A saja. Semua materi sudah saya serahkan kepada anak kelas A. Jadi teman-teman di sini nanti bisa saling berbagi dengan kelompok A, 3A ya, ada Pak Nada dan Gilang. Maaf, Pak. Itu materi tentang presentasi atau gimana, Pak? Ya, materi tentang presentasi dan semua topik perkuliahan kita, bahan-bahannya semuanya ada. Berarti nanti saya koordinasi sama ketua kelas A ya, Pak? Iya, si Oke, Nada atau Gilang. Oke, Pak. Karena kemarin saya ketemu dengan 2 orang itu. Baik, saudara, hari ini saya menjelaskan mempresentasikan tentang 3 hal. Pertama, silabus perkuliahan, kedua, sistem perkuliahan, dan yang ketiga adalah sistem evaluasi. Sama seperti kuliah perdana lainnya. Gitu ya. Saya ada 2 PPT. Jadi saya mulai dari yang pertama dulu menjelaskan tentang silabus perkuliahan kita, topiknya apa inti yang disampaikan dan apa
referensinya, marojinya, atau daftar pustakanya gitu ya. Nah, saya mulai dari yang pertama, saya akan mengambil dulu PT-nya. Oke, share screen. Jadi dokumen, terus masuk sosiologi agama 2. Pertemuan pertama ini. Masuk ya? Sudah kelihatan belum PPT-nya? Sudah ya? Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Baik, saudara, seperti yang saya jelaskan tadi, ini secara umum saya jelaskan dulu perbedaan sosiologi agama 1 dengan 2 ini terletak pada tema besar kajiannya. Kalau dalam sosiologi agama 1, fokus kajian kita pada aspek teoritik, artinya pendapat tokoh-tokoh, pendapat ahli-ahli sosiologi tentang agama. Semua kita sudah preteli semua. Nah, sosiologi agama 2 ini lebih pada praktek studi yang dilakukan oleh para sosiolog tentang agama. Nah, kebetulan dalam sosiologi agama 2 ini tema besar yang menjadi fokus studi daripada sosiolog itu adalah tentang sekularisme atau sekularisasi. Jadi apapun topik-topiknya, ujungnya berkaitan dengan sekularisasi. Ya, jadi itu tema besarnya. Di studi-studi para sosiolog lebih banyak mengarah pada sekularisasi atau sekularisme. Mengapa begitu? Karena asumsinya para sosiolog ini melihat bahwa semakin berkembang ilmu pengetahuan, semakin ini teori evolusi sebenarnya, semakin orang meninggalkan agama. Itu teori yang dianut para sosiolog ini, sehingga mereka akhirnya fokus studinya pada sekularisasi atau sekularisme. Ini semua berkaitan dengan itu, tema besarnya. Oleh sebab itu, tema besar itu kita bagi kepada topik-topik spesifik. Ini ada 10 topik. Mengapa begitu? Karena 2 pertemuan saya gunakan untuk review masing-masing. Jadi selesai 5 kali pertemuan review, 5 kali pertemuan lagi review, supaya ini lebih jelas bagi saudara semua. Nah, topik pertama itu adalah bicara tentang agama dan sekularisasi. Apa poin penting di sini? Ini adalah studi para sosiolog tentang tentang proses sekularisasi terhadap agama. Jadi bagaimana para sosiolog ini menggunakan perspektifnya dalam studi tentang agama dan sekularisasi. Jadi ini adalah paradigma sosiolog tentang agama. Nah, yang kedua adalah kritik atas sekularisasi. Ini sebenarnya atas pandangan para sekularis melihat bahwa tadi saya katakan kemajuan ilmu pengetahuan, modernisasi menyebabkan semua negara di dunia itu akan terkena proses sekularisasi. Nah, di sekularisasi, tesis sekularisasi itu semua negara akan mengarah menjadi sekuler. Nah, sekarang sosiolog juga telah melakukan penelitian, ternyata ditemukan bahwa pada realitanya tidak. Makanya ada kritik atas sekularisasi. Apanya yang dikritik? Ada 5 tesis sekularisasi yang itu dikritik. Pertama, bahwa agama akan mati
dengan munculnya sekularisasi begitu. Nah, kritik-kritik ini diajukan oleh para sosiolog atas dasar riset yang mereka lakukan. Nah, yang ketiga adalah tentang gerakan New Religious Movement, gerakan keagamaan baru yang juga berkaitan dengan respon terhadap sekularisasi. Karena di Barat itu telah begitu berkembang sekularisasi, maka agama menjadi terpinggirkan. Maka karena terpinggirkannya agama ini, maka muncullah gerakan-gerakan keagamaan untuk melakukan semacam protes terhadap proses sekularisasi yang berlangsung. Kemudian yang keempat, agama dan politik. Ini adalah studi atas pengalaman di Amerika dan di negara-negara Eropa. Nah, bagaimana bagaimana agama berperan dalam perilaku politik masyarakat. Kemudian muncul fundamentalisme agama juga begitu. Fundamentalisme agama ini juga sebagai respon atas munculnya sekularisasi. Kekerasan agama ini juga memunculkan perspektif dari para sosiolog melihat bahwa keberadaan agama itu apakah kekerasan itu sebagai sesuatu yang melekat dalam agama atau hanya masalah penafsiran saja, bahwa salah tafsir terhadap teks-teks agama, atau memang dalam agama itu inherent kekerasan. Nah, ini menjadi diskusi dari kalangan sosiolog. Kemudian masalah organisasi keagamaan. Ini berkaitan dengan tesis dari Max Weber, itu berkaitan dengan karisma. Jadi ketika karisma seorang tokoh yang berkarismatik tiada, akhirnya digantikan oleh karismanya turun pada institusi keagamaan. Pluralisme agama juga begitu. Jadi dikaitkan dengan kehadiran jamaah dalam upacara-upacara keagamaan. Nah, kemudian tentang konsep religiusitas. Kenapa? Karena studi tentang religiusitas ini banyak diminati dalam konteks Indonesia juga dan dunia. Ini saya sebutkan ada 5 konsep religiusitas. Ketika seorang sosiolog ingin meliti tentang keberagamaan, maka ada 5 dimensi yang dapat diukur dari keberagamaan itu. Kemudian pedagogi konversi. Nah, ini studi di Amerika penelitian itu tentang orang yang konversi agama dari ke Islam, dari non-Islam ke Islam atau ke Kristen begitu, itu dilakukan semacam pendidikan. Jadi sebelum mereka benar-benar melakukan konversi agama, sebelumnya mereka dilatih dulu untuk bisa beradaptasi dengan agama baru, baik dalam konteks pengetahuan maupun dalam konteks kebiasaan dan sebagainya. Nah, khusus untuk topik ini, jelasan materi ini, kita akan pindah pada PPT yang lain untuk menjabarkan ini. Kita pindah dulu ya pada PPT yang lain. Caranya berarti ini stop dulu harusnya, stop share. Ini pindah. Nah, ini.
Ya pindah ini gimana tuh? Oh, share nih. Nah, ini ambil ini. Enggak ini yang mau di-share. Ya udah kan. Oke, yes. Share. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, baik ya. Ya. Jadi mengulang tadi yang saya jelaskan yang pertama itu, ini penjabaran lebih rinci tentang topik-topik perkuliahan kita. Nah, jadi di sini saya katakan fokus dari mata kuliah Sosiologi Agama 2 ini adalah topik-topik populer yang biasa dibahas oleh para sosiolog yang memiliki concern dalam mengkaji agama sebagai realitas sosial. Meskipun tiap pertemuan memiliki topik khusus, tapi bisa dikatakan bahwa inti studi sosiologi agama adalah membahas tentang sekularisasi. Dari soal sekularisasi inilah muncul pembahasan tentang agama dan politik, new religious movement, fundamentalisme agama, kekerasan agama, organisasi agama, dan pluralisme agama. Nah, pada awal perkuliahan, mata kuliah ini menjelaskan arti kita pemikiran dan kritik tentang sekularisasi. Sementara di pertengahan kuliahan, mata kuliah ini memberikan kesempatan pada dosen dan mahasiswa untuk mereview tokoh konsep-konsep dan teori yang muncul dalam pembahasan setiap minggunya. Ya, ini misalnya ini tanggal 7 sekarang, ini yang saya jelaskan. Kemudian tanggal 14 minggu depan kita diskusi topik pertama itu adalah agama dan sekularisasi. Nah, apa yang dijelaskan dalam topik ini adalah tentang paradigma studi sekularisasi yang terdapat dalam literatur sosiologi agama. Paradigma yang mula-mula muncul didominasi oleh cara pandang sosiolog yang menggunakan analisa modernisasi dan perubahan sosial dalam melihat terjadinya sekularisasi. Itu jadi intinya dikatakan bahwa munculnya sekularisasi itu adalah sebuah keniscayaan karena ada perubahan sosial dan modernisasi. Nah, kemudian paradigma kedua menggunakan analisa diferensiasi sosial bahwa sekularisasi itu mengharuskan, meniscayakan adanya diferensiasi, sehingga dengan begitu muncullah berbagai institusi baru yang lahir dalam era sekularisasi ini. Kemudian perspektif selanjutnya adalah melihat makna agama bagi individu dalam memahami agama yang dianut. Nah, paradigma ini yang digunakan oleh Max Weber tentang Verstehen yang kita sudah belajar yang lalu, mengingat penelitian sekularisasi secara kualitatif. Nah, ini paradigmanya. Nah, oleh sebab itu kita membawa kita pada konsep-konsep kunci tentang perubahan sosial, diferensiasi sosial, dan privatisasi. Ini hal-hal yang menjadi fokus studi tentang sekularisasi. Nah, sumbernya ini dari David Martin, Religion and Secularization, khususnya dalam On Secularization Toward Revised General Theory. Nah, hampir semua bahan kita dalam bahasa Inggris, tapi semua ini chapternya itu sudah saya fotokopi. Jadi Anda nanti bisa lihat pada teman-teman saudara. Itu yang pertama ya rinciannya ya. Jadi ada topik, ada uraian, dan ada sumber. Kemudian tanggal 21 September itu adalah topik kritik atas sekularisasi. Nah, ini dari start ini menjelaskan bagaimana mimpi-mimpi, bagaimana pernyataan-pernyataan, bagaimana tesis-tesis yang dilancarkan, yang diungkapkan oleh para sekularis tentang agama itu yang semula mengatakan bahwa agama akan tersingkir dengan sendirinya ketika proses perubahan terjadi, ketika proses sekularisasi menjarah hampir seluruh dunia. Para pengkritik mengatakan pada kenyataannya tidak.
sekuler memang berkembang, tapi agama juga hadir. Jadi antara sekuler dan agama hadir bersamaan. Nah, ini yang terjadi, kata pengkritik itu. Nah, yang dikritik itu adalah ada 5 tesis tentang sekularisasi. Yang pertama adalah mengatakan bahwa agama akan mati dengan munculnya proses perkembangan ilmu pengetahuan, dengan proses sekularisasi, tapi nyatanya tidak, kata pengkritik ini. Nah, ini. Jadi oleh sebab itu, para pengkritik ini mengatakan bahwa sekularisasi telah mati karena telah gagal memprediksi keadaan secara akurat. Jadi saling mengkritik ini sebetulnya dari temuan-temuan lapangan. Inilah diskusinya. Kemudian topik ketiga tentang New Religious Movement, gerakan baru keagamaan atau gerakan keagamaan baru begitu. Temuan ini intinya adalah melihat kaitan antara sekularisasi dengan munculnya New Religious Movement. Intinya menyebutkan bahwa munculnya New Religious Movement adalah berkaitan dengan sekularisasi, kecewaan terhadap sekularisasi yang mendominasi kehidupan masyarakat sehingga meminggirkan peran agama. Nah, oleh sebab itu muncullah gerakan-gerakan ini sebagai protes kira-kira terhadap proses sekularisasi yang berlangsung. Kemudian topik selanjutnya agama dan politik. Nah, di sini yang disorot adalah tentang hubungan peran agama dalam politik. Ini membandingkan antara Amerika dan negara-negara Eropa. Di Amerika, peran agama begitu kentara dalam hubungannya dengan politik, tapi di negara-negara Eropa sebaliknya. Agama tidak begitu berperan dalam politikan masyarakatnya. Nah, kemudian fundamentalisme agama. Ini melihat kaitan antara sekularisasi dengan munculnya fundamentalisme agama. Apakah benar fundamentalisme sama dengan konservatif dan beragama? Apakah benar fundamental itu selalu berkaitan dengan kekerasan? Apakah benar fundamental itu hanya ada di kelompok Muslim saja? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Karen Armstrong dalam artikelnya What is Fundamentalism? Sebenarnya dari artikel ini telah muncul sebuah buku tebal tentang agama dan fundamentalism. Nah, setelah 5 topik, kita maju pada review. Jadi seluruh materi yang sudah dibahas itu direview kembali tentu saja oleh dosen. Di akhirnya kita jawab. Setelah itu kita masuk pada UTS. Jadi sekarang bedanya dengan yang lalu itu, topik yang lalu kita tidak ada review. Tapi sekarang kita adakan review untuk lebih memantapkan materi-materi yang sudah disampaikan. After meet, setelah meet kita masuk pada topik kekerasan agama. Nah, di sini yang dibahas adalah melihat perspektif tentang munculnya kekerasan dalam agama. Apakah munculnya kekerasan dalam agama ini berdasarkan salah paham terhadap tafsir ayat-ayat Tuhan atau agama, ataukah memang kekerasan itu bagian inherent dalam agamanya? Nah, jadi 2 topik ini menjadi diskusi dalam topik kekerasan agama, ya. Next, selanjutnya tentang organisasi keagamaan. Jadi saya sudah jelaskan bahwa mempelajari tentang kelompok dan organisasi keagamaan dalam literatur sosiologi agama banyak merujuk pada konsep yang telah dibuat oleh Weber. Dan terus studi Weber tentang organisasi gereja Katolik mengenai otoritas, legitimasi dan birokrasi melahirkan satu konsep penting yang mempengaruhi sarjana generasi berikutnya, yakni konsep tentang rutinisasi karisma.
Weber melihat bahwa organisasi keagamaan akan bergantung pada seorang yang memiliki karisma, dan ketika orang tersebut meninggal, maka karisma beralih pada struktur organisasi gereja. Di sini Weber menemukan fakta bahwa organisasi gereja itu pada akhirnya memiliki tujuan untuk bagaimana menguasai dunia. Dari sinilah terjadi negosiasi antara kepentingan agama yang suci dengan kepentingan duniawi. Muncullah sekte yang menuntut kemurnian agama. Ini di kalangan gereja. Jadi jelas bahwa organisasi gereja yang tujuannya murni, tapi pada akhirnya berhadapan dengan dunia yang sekuler, mau tidak mau dunia gereja, dunia agama itu semacam negosiasi dengan kepentingan sekuler. Nah, terjadilah tarik-menarik di sini, dan agama ternyata akhirnya harus semacam kompromi dengan kepentingan sekularisasi. Nah, ini saudara, jadi lihat beberapa variabel yang berkaitan dengan ini. Lalu next tentang pluralisme agama. Nah, bagaimana studi sosiologi agama tentang pluralisme agama ini? Jelaskan tentang partisipasi agama pada dua variabel yang berkaitan dengan kekuatan hubungannya. Awalnya variabel yang digunakan adalah masalah vitalitas agama. Agama adalah antusiasme jemaah agama dan kehadiran jamaah dalam kegiatan keagamaan. Jadi literaturnya ini. Next, setelah itu topiknya, nah ini saya katakan tadi tentang religiusitas. Ini ada studi, ada penelitian tentang religiusitas di 4 negara. Negara India, Pakistan, Malaysia, dan Singapura. Nah, di sini konsep, tadi saya katakan, konsep religiusitas itu ada 5 dimensi. Pertama, dimensi ideologi. Jadi kalau kita ingin meneliti tentang religiusitas, maka kita harus meneliti tentang ideologi keyakinan atau rukun iman yang terdapat dalam agama tertentu. Kemudian pengalaman keagamaan, kemudian ritual keagamaan, pengetahuan keagamaan, dan konsekuensi keagamaan. Nah, dalam penelitian ini, misalnya, itu ditemukan hasilnya bahwa di negara-negara yang mayoritas Muslim, maka praktek religiusitasnya itu lebih lebih ortodok, lebih ketat, begitu kan? Sebaliknya di negara-negara yang minoritas Muslim, praktek keagamaan religiusitasnya itu lebih longgar lah dengan kondisi-kondisi masyarakatnya yang ada. Ini temuannya. Nah, setelah itu kita review lagi, setelah itu kita baru masuk pada UAS. Jadi hampir semua topik-topik ini itu adalah hasil dari riset para sosiolog tentang agama di masing-masing negara di dunia. Nah, oleh sebab itu, 2 terakhir ini sebenarnya saya memperkenalkan pada saudara tentang konsep religiusitas dan juga tentang konversi agama. Kalau kita masih ada waktu, nanti di review ini kita isi satu lagi tentang konversi agama, pengalaman di Amerika. Jadi di Amerika itu, kalau orang ingin melakukan konversi agama, itu dididik dulu sebelumnya. Sekolahin dulu sebelumnya, untuk adaptasi dengan agama baru. Sehingga dia lebih lebih mudah menyesuaikan dengan agama baru yang menjadi pilihannya. Mungkin kalau di negara kita itu belum lazim gitu ya. Pendidikan konversi agama. Nah, inilah saudara, ini semua sumber-sumbernya. Nah, sebenarnya dalam konteks ini ada bukunya. Handbooknya ini itu Handbook of the Sociology of Religions. Ini semuanya hasil riset dari para sosiolog. Nah, sering dipinjam, ini udah rusak jadi buku saya ini. Sering pinjam fotokopi, akhirnya saya fotokopikan saja sesuai dengan topik-topik perkuliahan kita. Nah, inilah saudara rincian dari topik-topik
perkuliahan tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Sekarang saya masuk pada poin kedua penjelasan saya tentang sistem perkuliahan. Ini ada di PPT yang pertama tadi. Berarti ini saya stop dulu, saya pindah PPT lagi. Pindah. Caranya share screen. Pindah. Berarti share. Udah muncul belum ya? Udah, Pak. Udah ya yang pindah ini ya. Oke. Ini lebih mudah muncul langsung ya. Ya. Langkah-langkahnya. Ya Labib, jadi saya kembali ke sini. Inilah semua 10 topik. Ini referensinya. Nah, metode kita sama. Nanti ada perbedaan sedikit ya. Nah, kita tetap presentasi. Makanya hari ini saya harap teman C ini membagi siapa membahas apa begitu. Minggu depan kita langsung masuk pada topik yang pertama. Lalu diskusi, lalu penjelasan dosen. Jadi di akhir perkuliahan saya ikut menjelaskan materi-materi yang sudah dibahas itu. Nah, ini ada tambahan sedikit nanti sebelum kuliahan di poin ketiga berarti ya. Ya. Yang kedua ini metode kita. Nah, poin ketiga tentang sistem evaluasi. Ini sama lazim seperti yang lalu. Ini formatif 40%, mid 30%, UAS 30%. Cuman di sini lebih rinci. Kehadiran misalnya 10%, proses perkuliahan 15%, tugas-tugas 15%. Nah, ini bedanya sedikit. Ada dua. Pertama, ada tugas kelompok, ada di akhir perkuliahan sekitar setengah jam atau 15 menit itu kita adakan semacam evaluasi. Itu pilihan ganda, multiple choice ya. Itu misalnya topik kita minggu depan itu tentang sekularisasi. Saya buat 3 atau paling banyak 5 pertanyaan, Anda pilih. Misalnya perspektif para sosiolog dalam melihat sekularisasi itu dalam konteks kajian sosial agama itu lihat bahwa munculnya sekularisasi itu berkaitan dengan pilihannya pertama adanya perubahan sosial, kedua adanya modernisasi, ketiga adanya masyarakat yang mulai meninggalkan agama. Nah, pilih A, B, C gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini minggu depan baru kita akan mulai. Lalu siapa yang membuat kira-kira soalnya itu? Itu saya dan berdasarkan hasil diskusi. Tapi sebelumnya saya sudah memperkirakan inti dari topik ini adalah ini, maka ini yang dievaluasi. Inilah saudara bedanya dengan yang lalu, 2 ya. Pertama itu ada semacam evaluasi setiap akhir kuliah melalui Google Form. Jadi mungkin perlu waktu semacam 15 menit atau setengah jam begitu. Nah, yang kedua itu karena ini juga ada protes dari teman-teman saudara kemarin yang lalu. Lalu sementara satu kelompok tapi ternyata temannya nilainya lebih baik, sementara dia tidak begitu. Nah, oleh sebab itu perlu kayaknya makalah individu di akhir perkuliahan. Sebab dalam presentasi kan tidak perlu makalah, hanya semacam PPT saja. Nah, untuk setiap individu di akhir perkuliahan perlu memilih salah satu topik ini tapi membuat makalah 5 lembar saja. Atau kalau tidak pilihannya, kalau tidak mau bikin makalahnya, cukup menerjemahkan salah satu topik yang ada dari bahan bacaan itu. Nah, saudara boleh pilih ya. Itu pilihan dalam konteks di akhir perkuliahan. Bapak mau nanya boleh nggak?
Ya, boleh, silakan. Itu kalau yang menerjemahkan itu maksudnya gimana? Nah, karena semua topik kita ini itu literaturnya dalam bahasa Inggris. Nah, oleh sebab itu setiap topik ini itu ada pembahasannya, ada apa namanya, ada teksnya sebagai bahan bacaannya. Nah, teks itulah yang kita bagi-bagi pada poin-poin penting dari setiap teks yang harus dipahami. Ini semacam pilihan. Kalau Anda tidak mau menerjemah, tidak apa-apa, tapi membuat apa namanya, sama juga resume makalahnya. Tapi kalau makalah berarti kan harus tambahan sumber yang lain sesuai dengan referensi yang diberikan. Paham ya mengenai tugas ini ya? Belum Pak, belum paham banget. Belum paham Itu, ya ini. Nah, Anda belum dapat bahannya, misalnya begini. Kita contohkan ini bahannya betul sudah saya beri pada ini. Misalnya untuk minggu depan itu topiknya adalah tentang sekularisasi. Untuk topik sekularisasi itu ada bahan sekitar 10 lembar bacaannya sekitar 10 lembar, tapi nggak sampai 10 lembar saya kira ya. Mungkin kalau dihalamankan buku sekitar 6 atau 8 halaman. Nah, itulah yang menjadi bahan Anda untuk membuat PPT. Ya. Nah, pertanyaan penjelasan lanjutan, kalau Anda tidak tidak mau membuat makalah misalnya di akhir kuliahan, maka Anda cukup menerjemahkan yang sekitar 8 lembar itu. Itu terjemahnya benar-benar ngeterjemahin atau kita Pemahaman Anda, ya. Tidak terjemahan letterless, tidak. Oh, jadi kayak review ya Pak jatuhnya? Ya, kayak review. Artinya saya tahu bahwa Anda paham teks ini. Misalnya alinea pertama berkaitan dengan proses perubahan sosial. Alinea kedua berkaitan dengan modernisasi. Alinea ketiga berkaitan dengan sejarah sekularisasi, gitu kan? Itu maksud saya. Nah, semua bahan ini, saya katakan semua topik ini itu sudah saya beri kepada kelompok A. Anda bisa hubungi namanya Nada atau Gilang. Pinjam. Nah, saya juga bilang semua yang sudah memilih ini bisa Anda juga seluruh bahannya Anda fotokopi untuk individu boleh juga. Bisa juga berkaitan dengan satu topik saja berkaitan dengan kelompoknya. Nggak apa-apa. Tinggal di copy saja. Nggak butuh bahan, nggak butuh banyak materinya. Dan di situ sudah saya jelaskan juga, misalnya topik ini apa yang harus dibahas, bahasannya kira-kira begitu, sesuai dengan inti yang kita harapkan dalam setiap topik. Nah, itulah nanti yang akan saya tanyakan dalam evaluasi setiap pembelajaran. Itu tuh di ujungnya saya berikan catatan kecil bahwa topik ini intinya ini sub bahasanya 1, 2, 3, umumnya 3 poin, gitu ya. Nah, itulah tadi gunanya kemarin itu saya mau membriefing KM-KM-nya untuk menyamakan persepsi tentang ini. Tapi karena yang hadir hanya kelompok A, maka semua bahannya saya berikan pada kelompok A. Tapi saya sudah katakan nanti kelompok B, C juga akan menggunakannya, tolong dibagi sehingga dikoordinir oleh ketua mahasiswanya lalu di-share ke teman-temannya. Begitu ya, udah jelas belum ya? Sudah ya? Pak, saya mau nanya lagi Pak terkait Ya, tadi yang tadi review itu Pak ya, yang opsi lain daripada makalah. Berarti nanti itu kita jatuh ujian lisan sama Bapak ya? Kita mereview langsung ke Bapak? Itu bukan, kalau review itu saya. Oh, jadi, itu Bapak? Iya, review itu saya. Jadi setelah kita 5 kali pertemuan, saya ada pertemuan yang ke-6, itu saya review. Itu saya buat PPT-nya juga, reviewnya. Artinya mengulang kembali poin-poin yang sudah pernah didiskusikan. Jadi lupa begitu kan? Jadi sebelum UTS, sebelum UAS, saya review dulu. Oke, ada lagi?
Tidak, ini sudah selesai 3 poin intinya yang saya jelaskan. Yang pertama tadi saya ulangi, silabus perkuliahan sudah. Yang kedua, sistem perkuliahan sudah. Yang ketiga, sistem evaluasi sudah. Nah, ini tinggal nanti saya dan masing-masing kelompok mendiskusikan tentang poin-poin pertanyaan yang perlu saya buat. Masa saya nanti menanyakan tapi sama sekali kita tidak diskusikan, gitu kan? Di setiap kelompok nanti berdiskusi dengan saya dalam konteks pembuatan soal kira-kira dalam evaluasi setiap akhir perkuliahan. Artinya di penyamaan persepsi supaya apa yang dijelaskan itu sesuai dengan pertanyaan yang saya buat. Kan? Di pertanyaannya saya sudah buat, akselerasi saya buat, kita range-nya antara 3 dan 5 paling banyak. Tapi itu hanya melingkari checklist saja. Ada yang benar mana dan seterusnya. Ketika checklistnya mungkin hanya nggak sampai 5 menit, kan? Tapi ketika connect-nya dengan Google Form-nya, itu mungkin yang agak butuh waktu sedikit. Nah, inilah saudara poin-poin penting yang saya jelaskan dalam kuliah perdana ini. Dan minggu depan kita mulai masuk topik pertama. Nah, silakan saudara diskusikan, membuat jadwalnya sekarang, dan kalau perlu bahannya itu dari sekarang Anda fotokopi. Sehingga walaupun dapatnya nanti di akhir, tapi sudah bisa mempelajari dari sekarang. Gitu ya. Jadi ketika membuat PPT-nya juga jangan banyak. 3 atau 4 saja. Nah, PPT yang baik itu kan sebenarnya pointers saja, namanya juga poin. Tapi biasanya mahasiswa suka semacam kalimat, ya boleh juga lah, kalimat boleh juga. Terserah Anda lah bagaimana nyamannya membuat PPT. Ya, saya kira itu. Nah, nanti tolong setelah dibagi, ini yang saya presentasikan hari ini saya share di grup. Ada grup ini 3C ini kan. Di grup 3C nanti saya share juga. Jadi ada 2 PPT hari ini yang saya share. Pertama PDF-nya, kedua adalah Word-nya yang lebih rinci. Biar Anda mau memahami. Oke, baik Pak. Baik, cukup. Ada lagi pertanyaan? Saya mau nanya Pak. Ya, Labib, silakan. Nanti kan kata Bapak di setiap bulan itu akan ada pertemuan offline di kampus. Nah, di dalam pertemuan itu berarti tetap ada presentasi seperti ini Pak, seperti halnya kita kuliah online gitu. Kalau misalnya kebetulan waktunya adalah waktu review, saya berharap sebenarnya review saja. Jadi saya aja yang ceramah begitu. Jadi tidak waktu ketika offline itu saya saja yang menjelaskan dan tanya jawab gitu. Maksud saya itu 2, supaya Anda membiasakan sudah di kelas, 2 supaya lebih mantap materinya untuk maju ke UTS, untuk maju ke PAS. Gitu. Mungkin 1 karena 3 kali ya, mungkin 1 perlu berarti ada materi. Nah, sesuaikan aja tanggalnya. Begitu, Labib. Saya intinya menyesuaikan dengan waktu perkuliahan dan kapan nyamannya Anda. Kalau saya sih melihat memang di akhir September kan sudah nyaman itu. Karena orang udah mulai banyak kuliah, banyak keluar gitu kan. Semua juga sudah divaksin. Apalagi Oktober dan November atau Desember gitu. Semua teman-teman sudah divaksin ya. Kalau dosen sudah semua. Sudah Pak. Sudah Pak. Alhamdulillah, itu bagus. Karena vaksin itu sebenarnya melindungi diri kita dan juga masyarakat. Jadi saya mendorong teman-teman untuk melakukan vaksin sehingga imunitas tubuh kita itu terjaga. Ya. Jadi kita harus bersikap optimis dan positif terhadap berbagai program untuk kemaslahatan kita bersama. Nah, saya kira begitu.
inilah pertemuan kita hari ini. Saya kira cukup ya. Bapak mau nanya. Ya, Bapak silakan. mau nanya. Siapa ini? Tati. Tati, ya. Ya. Kalau misalnya yang di luar Jabodetabek gimana tuh Pak? Oh iya, berarti informasinya dari KM aja nanti. Yang luar Jabodetabek kan nggak mungkin juga kita suruh dia ke sini kan. Pak, itu kan materinya hanya semacam review. Jadi apa namanya? Tidak begitu ya, penting banget begitu kan kepentingannya, karena kalau Anda belajar saja ikuti perkuliahan ini secara sungguh-sungguh sebenarnya sudah memadai. Bagi saya itu hanya semacam pengingat gitu kan gitu. Nah, kita nggak bisa memaksakan juga orang masih di desa disuruh ke sini untuk satu mata kuliah, ya kemahalan di ongkos kira-kira begitu gitu ya. Jadi begitu, nggak apa-apa, informasinya aja minta atau PPT-nya nanti kita berikan share. Kita tetap buat ketika review itu saya membuat PPT juga atau rekamannya gitu kan, direkam lah kira-kira begitu. Bapak, saya mau nanya. Ya. Kita pakai Classroom nggak? Ketika offline pakai Classroom nggak? Ya sulit mungkin ya. Apa kalau bisa ditayangkan boleh juga, tapi ya saya melihat agak sulit secara teknis kali. Kalau secara teknis bisa, kita usahakan. Google Classroom Pak maksudnya. Ya. Bisa di Google Classroom ya? Enggak, saya nanya doang gitu. Oh begitu. Saya belum tahu juga. Kalau nanti kita coba lah. Siapa yang bisa jago menggunakannya, apa Labib, apa siapa begitu. Jadi ketika saya muncul, bisa nggak di-online-kan gitu, di-virtualkan. Gitu. Pak, saya mau tanya Pak. Iya, Labib. Seandainya nanti nih ya, seandainya jadi kita offline mengenai review itu yang Bapak, nah itu disesuaikan dengan jam perkuliahan Bapak atau bisa bebas harinya gitu Pak? Kayaknya harus disesuaikan dengan jam ya. Kalau bebas misalnya, itu kan repot. Oh iya. Ya repotnya Anda bisa bentrokan dengan mata kuliah lain. Oh iya, mungkin juga repot ya. Kalau sesuai dengan jamnya repot juga ya. Karena jarak antara itu Anda belajar, Anda misalnya hari ini berapa mata kuliah? Kalau di hari ini 2 Pak. Berapa? Dari jam 8 sampai jam 10. Sama satu lagi mata kuliah Bapak dari setengah 11. Oh, berarti yang saya terakhir bisa. Oh, berarti susah di yang satu Jalannya lagi. Pak, perjalanannya Pak mungkin Pak. Perjalanannya ya. Ya, itu sulit juga kalau memang sulit timbangan begitu. Saya juga nggak pikir tadinya. Kalau sulit dalam konteks itu nanti kita pertimbangkan lagi. Mungkin kalau di atas itu jam 12 aja Pak. Iya Pak, mungkin agak dimundurkan Pak jamnya. Kalau Bapak iya, boleh. Jam ketiga gitu Pak. Kalau dari kelas kita sendiri untuk hari ini setelah mata kuliah Bapak udah nggak ada mata kuliah lagi Pak. Iya, berarti kita mundurkan misalnya jam 12 gitu kan? Iya Nah, Pak. ya bisa Pak. Iya, begitulah kita atur ya. Sesuai dengan, ya saya tadi nggak pikir itu. Gimana dengan jam yang lain juga begitu saya katakan tadi. Kita atur ya. Tapi tolong dibuat jadwalnya dulu kira-kira jamnya. Paling nggak 2 kali lah. Kalau nggak 3 kali ya 2 kali aja. Setiap review aja. Oke Pak, siap. Di awal Oktober ya. Baik, saudara, saya kira selesai penjelasan saya dalam kuliah perdana ini. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih baik Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Bapak.